Sedulur, di sini ada anak perantauan. Gimana rasanya mudik tahun ini? Boleh dong cerita di kolom komentar. Karena setiap perjalanan pulang itu biasanya punya cerita tersendiri ya. Teman-teman semua, bagi saya atau bagi kita, mudik itu bukan sekedar perjalanan biasa ya. Ini adalah momen yang selalu kita tunggu di setiap tahun. Betul apa betul? Ya, perjalanan panjang demi satu hal yang sederhana, yaitu pulang bertemu orang tua, memeluk keluarga, melepas rindu yang sudah lama tertahan. Capek-capek di jalan itu seolah akan hilang saat kita bisa sampai ke rumah kita. Tapi sayang, ada satu hal yang juga selalu hadir di dalam setiap tahun. Apa itu kalau kita ngomongin mudik, yaitu macet. Kecelakaan, ini sering terjadi. Bahkan ada yang sampai memaksakan diri berhutang demi untuk mudik. Pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi dan seolah terus berulang ya, setiap tahun? Padahal kita semua sudah tahu polanya ya, bahwa setiap tahun itu ceritanya itu hampir sama dan hampir mirip. Macet panjang, lelah di jalan, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Teman-teman semuanya, baru-baru ini kita melihat adanya kecelakaan tragis di tol Pejagan Pemalang ya. Bus dan mobil bertabrakan di jalur one way. Ada 4 orang itu meninggal dunia. 4 bukan angka, tapi nyawa. Di sisi lain ada tempat yang lain, di Pelabuhan Gilimanuk itu ada seorang ibu juga meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan, bukan, tapi karena kelelahan saat antri panjang. Bayangkan saja ya, dia hanya ingin pulang kampung ketemu keluarga tapi tidak pernah sampai. Teman-teman, dan ini bukan kejadian yang pertama, ini setiap tahun, saya ulangi lagi, setiap tahun selalu ada ceritanya, dan ceritanya hampir mirip. Data itu juga menunjukkan angka-angka kecelakaan itu meningkat, walaupun angka kematian itu agak sedikit menurun, tapi kecelakaan itu meningkat. Tapi tetap saja ya, ada yang tidak pulang alias meninggal di tengah jalan. Teman-teman, kalau kita pikirkan, ini sebenarnya bukan sekedar soal banyaknya kendaraan. Memang itu juga salah ya, salah satu penyebab kenapa jadi kemacetan. Mungkin bisa kredit kendaraan yang mudah, sementara transportasi umum itu masih banyak kekurangan sana-sini. Tapi ada masalah yang lebih serius dari semua itu semua, yaitu apa? Pertama, tentang kebijakan hanya bersifat sementara. Ada istilah one way, kontraflow, rekayasa lalu lintas. Semua itu menurut saya hanya mengurai, bukan menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Yang kedua, transportasi umum yang belum memadai, jumlahnya itu terbatas, tidak merata, dan seringkali membuat penumpang itu belum nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, meskipun harus berhutang ya. Yang ketiga, infrastruktur yang belum optimal, adanya jalan-jalan yang rusak, sempit, berbahaya, dan dalam kondisi yang padat ini bisa jadi pemicu kecelakaan yang luar biasa, kelelahan dan sebagainya. Teman-teman, jadi jelas ya, ini bukan sekedar masalah teknis menurut saya. Ini adalah masalah sistemik ya, masalah yang sudah ada sejak dulu dan terus berulang sampai hari ini. Hampir itu aja. Kalau dalam perspektif Islam, negara itu sebenarnya adalah ro'in, artinya dia pengurus dan pelayan rakyat. Bukan sekedar pengatur saja ya, tetapi benar-benar mengurus. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, setiap pemimpin adalah pengurus dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lah, kalau setiap tahun ada kecelakaan dan kemacetan yang terus-menerus dan terus berulang, maka tentu ada tanggung jawab yang belum
benar-benar ditunaikan secara maksimal. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam mengajarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah berkata ya, seandainya seekor hewan terjatuh karena jalan rusak, maka aku akan khawatir Allah akan menanyakan kepadaku. Masya Allah, luar biasa kan? Hewan saja diperhatikan oleh Umar bin Khattab, apalagi manusia. Teman-teman, bukankah mudik itu seharusnya menjadi momen yang bahagia? Bukan perjalanan yang penuh risiko, bukan juga beban hutang yang dipaksakan yang memberatkan kita. Sudah saatnya tentu kita tidak hanya menerima keadaan ini begitu saja, tapi kita harus mulai berpikir lebih dalam bahwa solusinya itu bukan hanya persoalan teknis, tapi juga tentang bagaimana sistem itu dijalankan. Teman-teman, semoga ke depan perjalanan mudik benar-benar menjadi perjalanan yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Teman-teman, kalau teman-teman punya pengalaman mudik tahun ini, coba deh diceritakan di kolom komentar. Bisa jadi perjalanan teman-teman itu bisa buat pelajaran buat kita semua.